Silakan. Tuhan, buat malam hari ini kami berdoa buat firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang mendengarkan, sehingga kami memperoleh apa yang firman Tuhan katakan melalui hamba-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian, sehingga firman-Mu itu hidup, bertumbuh dalam hati kami. Malam hari ini kan buka hati kami menjadi tanah yang subur, yang Kau tabur dengan benih-benih firman-Mu, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami adalah umat-umat Tuhan yang hidup di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya malam hari ini kami dengan sukacita untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya langsung aja karena waktu. Kita hari ini pembahasan dari Lukas 10. Maaf ya, nggak semperama-tama. Kita karena hari ini itu Lukas 10, 25 sampai 37. Oke, saya langsung katakan saja. Pada suatu hari, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, saya mau mencoba menafsirkan firman ini dengan 3 pandangan. Yang pertama dari pandangan yang praktis, yang kedua adalah dari pandangan moralitas, dan yang ketiga adalah dari pandangan theological. Biar kita ngerti. Kalau dari segi praktis, kalau kita baca ini adalah orang yang membantu orang lain, adalah orang baik, orang yang mengasihi. Benar kan? Simple as that, ya kan? Orang yang membantu orang lain adalah orang yang mengasihi sesama manusia. Tetapi sebenarnya ada makna yang dalam lagi kalau kita benar-benar kupas ini firman. Pertama, yang menanyakan kepada Yesus adalah orang apa? Orang Farisi, orang Taurat. Itu perlu kita tahu ya. Kedua, kita harus tahu Yerusalem dan Yeriko. Ya. Yerusalem itu ada di 800 meter di atas permukaan laut. Yeriko itu ada di bawah 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi, mereka itu ketinggian antara Yeriko dan Yerusalem itu adalah 1000 meter. 1 kilo. Satu di atas, satu di bawah. Dan jarak antara Yeriko sama Yerusalem itu adalah 25 kilo. Jadi setengahnya tol Jagorawi lah. Ya kan? Dengan begitu kita harus tahu bahwa jalanan di sana curam sekali. Jadi istilahnya jalanan dari Yeriko ke Yerusalem itu curam banget. Jadi istilahnya gampang sekali untuk ditodong atau diapa-apain lah gitu istilahnya. Jadi pertama kali itu ada seorang imam yang datang. Imam itu melambangkan hukum Taurat. Ya kan? Kita jangan salahkan imam dulu. Kalau kita ada di sana, lihat jalanan itu curam dan menakutkan gitu,
kita juga saya rasa nggak akan tolong. Benar nggak? Kita jangan salahkan imam dulu. Kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi datang, dia juga takut gitu. Pertama, dia takut ditodong juga, ya kan? Atau itu merupakan suatu jebakan untuk menodong imam itu atau orang Lewi itu. Kedua, mungkin dia mau ke Yerusalem khotbah. Kalau dia pegang, ternyata orang itu mati, najis lah dia nggak bisa khotbah lagi di Yerusalem. Bisa jadi kayak begitu kan? Kalau dia pegang orang itu, dia najis selama 21 hari ada di imamat sana. Karena itu, dia pentingin persembahan dibandingin pentingin belas kasihan. Nggak boleh disalahkan ke dia juga, karena jalan antara Yeriko dan Yerusalem adalah sangat terjal. Tetapi, ada seorang Samaria. Di dalam Yohanes 4, waktu ada perumpamaan bukan perumpamaan, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu berkatakan, masakah engkau seorang Yahudi berbicara kepada aku, seorang Samaria? Artinya apa? Orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak berteman. Jadi kalau misalnya ada orang Yahudi yang pergi ke daerah Samaria, tiba-tiba kecelakaan, nggak ada yang bantuin. Atau orang Samaria ke daerah Yahudi, kalau misalnya dia datang, misalnya ada terluka, nggak ada yang bantuin. Kenapa? Mereka adalah musuh. Jadi kalau dibantuin bisa-bisa dia dimusuhin oleh kaumnya gitu. Kayak orang Jepang sama Cina lah gitu. Kalau orang Jepang terluka gitu datang ke tempat Cina habis. Ya, gitu loh. Benar kan? Atau orang Cina datang ke tempat Jepang gitu ya, tiba-tiba ngapa-ngapain habis sama orang Jepang. Kalau mereka lagi bertempur. Begitulah keadaan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Harusnya kan mereka bisa langsung dari Yerusalem naik ke melewati Samaria, tapi mereka belok ke Yeriko dulu. Makanya Yeriko sama Yerusalem itu jalannya itu benar-benar sangat rame lah gitu. Nah, ingat, yang menanyakan kepada Yesus adalah orang Yahudi. Waktu Tuhan Yesus tanya, menurut pendapat kamu, siapakah yang menjadi sesama orang itu? Orang Yahudi itu nggak bilang orang Samaria loh, mulutnya nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak mungkin dia bilang orang Samaria baik kan. Akhirnya dia bilang apa? Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan justru itu yang Yesus mau. Adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Itu dari segi moral. Jadi istilahnya dari segi moral, belas kasihan yang Tuhan mau dari kita adalah bukan belas kasihan sementara, wah kamu ada duit, kamu bantu orang gitu. Itu bukan itu yang inti, tapi intinya sampai ada belas kasihan yang bisa mengorbankan diri kita kepada orang lain. Nah, waktu Yesus ngomong begitu, dia cuma mengetes, kamu bisa nggak sebenarnya? Bisa nggak? Kalau kita begitu bisa nggak? Jangan salahin imam dulu, jangan salahin orang Lewi dulu. Kita kalau misalnya orang, janganlah, mendingan daripada kita kena urusan, bener nggak? Itu manusiawi sekali. Bagi manusia nggak bisa, tetapi bagi Tuhan bisa. Intinya akan connect ke Kristus. Nah, itu dari segi moral, bahwa orang yang bisa mengasihi sesamanya adalah orang yang benar-benar mengasihi dengan mengorbankan dirinya kepada orang lain. Dan untuk manusia itu susah banget. Jadi bukan hanya, wah gue ada duit, gue kasih orang itu, wah kamu hebat, kamu udah mengasihi, kamu hidup kekal, bukan begitu. Nah kalau manusia nggak bisa, mau nggak mau kita harus butuh Yesus Kristus. Oke, lanjut ke segi teologikal. Orang itu turun dari mana? Dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu lambangnya surga, Yeriko itu lambang yang terkutuk. Karena Yesus pernah berkutuk, di situ nggak bisa ada naik-naik, nggak ada bisa bangunan lagi. Akhirnya dia ada di bawah laut 200 meter. Orang itu turun dari surga menuju neraka. Itu seakan-akan seperti Adam yang dulunya ada di surga, turun ke neraka. Di tengah jalan itu sama setan, sama sama roh-roh jahat itu dihajar. Imam
melambangkan hukum. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Orang Lewi melambangkan ritual keagamaan, pelayanan, tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah kasih, yaitu orang Samaria itu sendiri. Dan orang Samaria itu melambangkan Tuhan Yesus yang kita benci, kita musuhin, yang dunia musuhkan sampai dia disalib. Dia yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, karena hanya Tuhan saja yang bisa mengasihi dengan mengorbankan dirinya kepada orang lain. Itu semua manusia tidak bisa lakukan. Jadi jangan pikir, wah kita hebat tuh bisa mengasihi orang lain. Enggak, cuma Tuhan yang bisa. Dan Tuhan minta, kalau kita nggak bisa, ya kita harus beriman kepadanya. Dan dirawatnya orang Samaria itu dibawa ke penginapan. Penginapan itu lambang apa? Gereja. Ya, dikasih 2 dinar. 2 dinar itu apa? Untuk hidup kekal, untuk diselamatkan orang itu mesti ada pertobatan yang ditandai oleh sakramen baptisan. Jadi uang pertama adalah sakramen baptisan, dan untuk diselamatkan orang harus bersatu dengan Kristus yang ditandai oleh sakramen perjamuan kudus. Jadi 2 dinar itu adalah sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Suruh gereja itu rawat orang itu, seperti Tuhan Yesus sudah ambil orang itu dari kuda, bawa ke penginapan. Kalau nantinya kamu mengasihi orang lain, merawat orang lain, memberikan firman, biar dia bisa bangkit dari kematian, istilahnya kematian rohani, kita pupuk, kita ajarin. Waktu Tuhan datang, Tuhan akan kasih kita hadiah lagi, yaitu aku akan menggantinya kalau aku datang kembali. Itu dari segi teologisnya. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat geografinya Israel, kita bisa lihat dari segi moralitasnya begitu, dari segi teologi kalau begitu, kita akan bisa lebih jelas untuk menafsirkan firman ini lebih bagus. Jadi bagi manusia nggak mungkin. Imam pun nggak berani pegang orang itu. Orang Lewi pun nggak berani pegang. Kita jangan salah sangka itu orang jahat, belum tentu. Kalau kita jadi mereka pun kita nggak berani. Di semak-semak gelap-gelap gitu ada orang jerit gitu. Berani nggak kamu tolong? Jangan-jangan jebakan kita juga bisa ditodong. Bener nggak? Yang berani, yang bisa hanya Yesus Kristus. Makanya kita harus rendah hati, kita harus ngaku kita nggak bisa apa-apa, dan hanya bisa berharap kepada Yesus Kristus. Intinya begitu saja. Oke? Jadi firman kali ini intinya adalah memang kita diminta untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Gak gampang saudara, gak gampang. Bisa dilakukan kalau Yesus Kristus ada di dalam kita. Tanda kepenuhan Roh Kudus ada 3. Sukacita. Kalau kita sukacita, kita baru bisa nolong orang. Kalau kita nggak sukacita, kita sendiri aja enak kita nggak bisa nolong orang. Kedua, kita harus ada rasa syukur. Kalau ada kita rasa syukur, kita baru bisa nolong orang. Kalau nggak, kita nggak ada iri hati. Bener kan? Kalau ada rasa syukur, kita nggak butuh apa-apa lagi. Kita butuhnya cuma membantu orang lain. Kita butuh kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Mementingkan orang lain dibandingin diri kita sendiri. Dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Yaitu apa? Kristus ada di dalam diri kita. Jadi setiap menit, setiap detik sebenarnya kita tergantung sama Yesus saja. Gak bisa kita melakukan apa yang seperti di hukum Taurat. Hukum-hukum itu cuman hukum Taurat dan Yesus katakan cuman mau gelitik hati kita. Sebenarnya bisa nggak? Gitu. Sebenarnya kita tidak bisa, dan kita butuh dia ada di dalam kita terus-menerus agar hati kita dirubah agar menjadi seperti dia. Sampai kita mati pun nggak bisa seperti dia, tapi paling nggak makin mendekati, menyerupai dia. Jadi kalau kita lihat firman ini dari segi moral dan juga dari segi teologikal, maka firman itu akan lebih kebuka. Benar kan? Oke, gitu aja sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke moderator Ibu Elizabeth.
Baik, saat kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ada yang mau didoain? Silakan. Ada pokok doa yang mau disampaikan? Soalnya dalam ibadah kita harus saling mendoakan. Siapa saja?